Ya, semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Sehat, besar, kuat. Masih kurang semangat ya? Lebih semangat lagi ya? Ya. Semangat pagi, apa kabar teman-teman? Sehat, besar, kuat. Yes ya. Tepuk tangan dulu. Ya, seger. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang memori. Apa itu memori? Ingatan, apalagi? Apa Pak Pur? Memori apa? Kenangan ya Pak Pur. Sweet memory, Pak Pur, sweet memory ya, kenangan. Baik, memori, ingatan, ya kenangan juga. Apa yang kita ingat pada kejadian atau sesuatu yang kita alami atau pengetahuan yang kita pernah peroleh, kemudian kita ambil kembali, kita ingat kembali, yaitu ingatan. Baik, kita belajar tentang memori. Kalau bicara tentang memori, pasti ada yang selalu dalam tanda petik apa? Lupa. Teman-teman, ada enggak dari kita ini yang tidak pernah lupa? Pak Andre pernah lupa enggak? Pasti itu. Pak Pur? Ya. Lupa. Setiap orang normal ya, wajar kalau lupa. Kalau tidak pernah lupa, malah dia nggak beres ini. Ya, baik. Untuk pembentukan memori itu yang berperan adalah otak kita. Jadi otak kita memprosesnya dari yang pertama itu pengkodean ya, pengkodean. Pengkodean ini ketika informasi masuk diterima oleh reseptor dari panca indera kita, bisa lewat visual kita atau dari auditori kita atau dari panca indera yang lain itu ya. Pengkodean ini kalau yang ditangkap informasi itu tidak ada perhatian ya, tidak ada attention, itu tidak sampai ke, jadi saya tulis di sini ya, jadi mulai dari yang namanya sensory input, kemudian ke sensory memory ya. Nah, di sini ada yang namanya attention, perhatian ya. Jika di sini tidak ada perhatian, maka gugur, sudah hilang. Nah, prosesnya seperti ini. Setelah ada attention, baru ini namanya short term memory, jangka pendek. Short term. Ngapusnya mana? Kok time? Short term. Short term memory. Nah, kalau terjadi coding di sini ya, encoding, encoding ya. Jadi long term memory, pengkodean ya. Di sini encoding. Jadi ketika ada input masuk, entah itu lewat suara, lewat apapun, lewat penglihatan, kalau kita tidak perhatikan, tidak ada perhatian, sudah sistem kita tidak akan nangkep. Seperti misalnya di sana ada lewat mobil, ada bis lewat, kita kan tidak perhatian di situ, sudah selesai sampai di sini. Tetapi bila kita perhatikan, itu bis itu kenapa? Nah, ada perhatian, nanti ada short term memory. Sampai di sini jelas ya. Jadi memori jangka pendek itu ketika sekarang ini kita sedang mikir, kita sedang melihat, memperhatikan atau apa dalam jangka pendek. Kemudian otak itu mengkodekan itu mengubah menjadi bentuk yang bisa diterima.
oleh otak kita. Jadi misalnya apa ya, ada suara lah, misalnya suara itu kita tangkap, nanti yang mendengarkan telinga kita nanti itu akan dilanjutkan, diteruskan, dan yang melanjutkan itu cairan kimiawi yang ada di otak ya. Terus melalui aliran listrik itu saling berkomunikasi. Jadi di sini harus ada komunikasi. Kalau tidak ada antar sel itu, untuk kita memikirkan sesuatu, itu otak kita bekerja, di dalamnya itu sel-selnya banyak bagian kelompok itu yang langsung saling berhubungan, saling berkomunikasi. Kalau enggak, ya itu nanti masuk di gangguan. Nah, seperti itu. Masuk encoding, jadilah long term memory lah. Long term memory ini yang menyimpan adalah pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Ya. Kalau yang short term ini sadar, kayak tadi memperhatikan, oh ada bis lewat, itu bisnya kenapa? Kok misalnya kok mojok-mojok ke sana. Nah, misalnya apa perhatian kita? Itu short term. Kemudian yang long term, terjadilah encoding, kita lebih fokus lagi, terus diolah di sini. Lah itu nanti sampai jangka panjang. Ya, sekali contohnya, saya mau tanya Pak Andre. Iya. Pak Andre waktu nikah dulu tanggal berapa, hari apa? 21 Juli 2024. Kok 2014. Jumat. Ya, hafal ya. Oke. Sekarang saya mau tanya juga, Pak Andre pernah makan di suatu restoran ya? Ya. Favoritnya apa? Di restoran. Ya. Umumnya restoran ya. Yang favoritnya apa? Favoritnya saya. Nasi goreng. Nasi goreng mana? Nasi goreng apa, Chinese food ya? Chinese food di? Ya, di dimsum. Dimsum. Dimsum itu di mana? Di Gajah Mada. Ya. Sekarang saya mau tanya. Pertama kali Pak Andre makan di dimsum itu kapan? Hari apa? Wah, nah itu saya enggak tahu. Yang terakhir kira-kira setelah married itu pernah enggak makan di situ? Pernah, makannya Terakhir. di Queen City. Yang Ya. dimsum tadi ya? Ya, di dimsum. Itu hari apa? Hari Minggu. Tanggal berapa? Kalau tanggal enggak tahu, harinya Nah. tahu Minggu. Nah, kalau Minggu memang bisanya ke sana hari Minggu. Iya. Kalau hari biasa bisa di luar kantor, bisa jalan-jalan karena bisanya di luar jam kantor bersama anak pasti hari Minggu kan, hari Iya. biasa enggak bisa. Jadi di sini kita dapat menangkap apa? Sesuatu yang diingat sudah lama atau sudah berapa tahun. Padahal kayak yang Queen City barusan, maksudnya barusan itu ya setelah married ya, setelah lama. Tapi yang diingat justru yang lebih lama. Kenapa? Hafal tanggalnya, harinya, di mana yang mesti apa. Berkesan. Lah, karena ada emosi, ada perasaan yang menancap di situ. Wow, ini hari bahagiaku, ini hari perkawinanku. Pak Pur, ingat enggak? Terakhir ya. Meritnya kemarin. Yang kemarin kita diundang tuh loh Pak Pur. Tanggal berapa? Yang waduh lupa, saya enggak pernah mengingat-ingat itu. Soalnya banyak ya, Mas. Enggak, Ya, oke. karena yang terkenang itu waktu dengan istri pertama. Ya, itu Berarti emosinya lebih kuat ya. ya. Karena saya pada saat itu suka bareng-bareng makan sweke, Pak. Ya. Tahu ya. Makan sweke di dekat Gubuk itu ada apa, di tengah sawah itu kan ada warung ya. Sweke lah, itu saya ngiras di situ. Wah. Oke, baik. Itulah. Jadi setiap orang itu mengkodekannya berbeda-beda. Setiap orang atensinya terhadap satu peristiwa pun berbeda-beda. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau Mbak Tia, apa yang ingatan yang masih ingat zaman dulu apa? Sampai sekarang masih ingat apa? Yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan satu peristiwa. Iya. Apa? Yang jelas. Saya itu dulu paling inget kejadian waktu saya SD kelas 1.
Itu saya tuh anaknya cerewet, Bunda. Nah, saya tuh anaknya cerewet. Saya itu tidak bisa ketika disuruh mengerjakan sesuatu tuh tenang tuh agak-agak susah. Nah, sampai pada akhirnya mulut saya diplester sama guru, dikasih plester coklat itu. Tapi itu ingat, tapi itu tidak bikin malu atau gimana sih Bu, lebih ke wah ternyata aku secerewet itu ya dulu. Itu inget banget itu. Sampai di plester yang coklat, tapi bukan yang lakban hitam, itu sakit banget kalau tapi yang coklat itu yang memang kalau dicopot gampang gitu. Itu ingat sekali ya? Ingat sekali Bu. Itu padahal sudah berapa tahun yang lalu? SD kelas 1 iya. SD kelas 1. Iya, waktu saya masih di Magelang itu SD kelas 1-nya. Itu suatu peristiwa yang tidak pernah lupa. Tapi ada enggak peristiwa yang barusan aja lupa? Kalau barusan lupa berarti apa? Misalnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau barusan aja saya kok lupa ya? Ada enggak apa sesuatu? Oh, tadi pagi itu saya tuh sebetulnya kan kalau tiap pagi itu kan saya buang sampah ya Bu ya, supaya gak nunggu petugas kosnya gitu. Nah tadi itu saya sudah siapin sampahnya, sudah diikat. Nah kayaknya tuh ada rame-rame di luar tadi, airnya tuh mati Bu pas mereka mau mandi. Pas saya untung masih bisa, jadi saya nganu lah, dengar rame-rame saya keluar lah. Saya ambil tas, saya keluar, sampahnya lupa. Sampahnya lupa, saya udah sampai bawah. Lah, tadi kan saya mau buang sampah, saya naik lagi akhirnya. Gitu Bu, tadi. Ya. Begitu Bu. Itu artinya ya terima kasih semuanya tadi sudah bersharing ya. Artinya bahwa sesuatu yang diikuti dengan intensitas emosi yang tinggi kayak itu, oh iya sampai merasakan benar-benar itu tidak akan lupa. Pak Andre tidak akan lupa. Kalau Pak Pur mungkin intensitas emosinya kurang karena masih kebawa yang sebelumnya atau gimana ya, itu kita dapat belajar dari situ bahwa long term memory itu apabila ada emosi yang intens di situ, maka terbentuklah long term memory. Ada juga yang bisa masuk long term memory, yaitu dengan kemarin diajari Pak Tia itu repeating ya, mengulang terus, seperti kita belajar sesuatu jadi hafal, jadi kebawa terus, terpendam sampai long term memory ya. Baik, sekarang ini tadi pengkodean ya. Pengkodean itu bisa secara visual, bisa auditori, masuknya dari itu bisa pemaknaan semantik. Jadi pengkodean itu ada yang namanya semantik berkaitan dengan makna, terus visual yang berkaitan penglihatan, dan auditori ya. Terus kemudian yang dua, kira-kira apa ini? Yang diproses otak setelah pengkodean apa? Setelah dikodekan diapakan? Menurut teman-teman apa? Setelah dikodekan seperti komputer ya? Ya itu masuk semua nanti proses itu nanti pengambilan ini yang namanya setelah dikodekan di penyimpanan. Penyimpanan. Pemrosesan betul nanti yang terakhir. Jadi penyimpanan dulu setelah pengkodean, penyimpanan. Nah, penyimpanan ini juga ada hal-hal yang membuat kita jadi terganggu penyimpanannya itu. Ya. Nanti masuk, kenapa kita lupa masuknya nanti di situ ya, penyimpanan itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tadi yang Pak Andri bilang, yaitu pemrosesan. Pemrosesannya itu maksudnya pemrosesan untuk menarik kembali, jadi untuk diproses, jadi mengambil. Dan pemrosesan itu pengambilan kembali. Pengambilan kembali informasi yang sudah tertanam, jadi sudah dikodekan, disimpan, terus nanti diproses supaya gampang untuk diingat kembali. Ya, ini berkaitan dengan memori. Kenapa ngomong tentang memori? Kenapa saya tertarik ini? Karena sebenarnya gini, kalau mungkin Pak Andre, Pak Tia masih usianya masih relatif muda, pernah nggak dengar kebanyakan orang, nah, karena sudah umur faktor U, anak sudah umur 50 ke atas ya
Nah, itu sering banget denger. Sehingga itu yang maksudnya yang saya sendiri pribadi juga ngalami dan saya pengen lawan. Dulu seringnya gitu. Lah ya sudah umuran segini ya wes seket toh. Terus semua itu menurun. Bener enggak? Tetapi secara alami memang pemikiran kita ini menjadi kemampuannya menurun, fisik pun menurun. Itu sudah secara alami. Tapi kabar baiknya semua itu bisa dilawan. Jadi nanti ini yang mau saya mau ajak teman-teman saya ajak untuk berpikir itu begini ya. Ini gimana? Ini kemampuan otak ya, kita tulis ya. Capability atau kemampuan kerja otak. Ini kita di sini ya, kemampuan kerja otak, kita berdiri di sini. Kalau yang masih muda ya untuk besok disimpan dulu lah ini. Ya, kemampuan kerja otak. Kita ini berdiri di sini ya. Kemudian kita diberi alternatif ya. Secara alami, alternatif pertama di sini. Ini apa? Alternatif pertama ini kan malah turun. Kita ini kan begini, menjadi turun. Ini pilihan kita kalau kita menyerah, ya, menyerah. Kemudian kalau yang ini tetap aja, aku mau selain menyerah berusaha untuk bertahan. Ya, intinya bertahannya. Jadi yang pertama ini menyerah, ya. Yang kedua adalah bertahan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga apa kira-kira? Boleh dengan istilahnya sendiri, yang intinya sama. Meningkat atau melawan atau membangun. Justru itu kemampuan kerja otak itu dengan kita menyerah atau bertahan atau meningkatkan ya, berarti ya boleh pakai istilah ini, meningkatkan. Bisa dengan pengkalimat kata ya, istilahnya sendiri-sendiri. Mungkin Mbak Tia apa? Meningkatkan itu istilah lain boleh. Kalau saya kemarin justru kita melawan atau boleh membangun. Nah, Pak Andre meningkatkan sama saja artinya. Intinya apa? Dari ini turun, ini lurus, ini justru bisa naik. Ini loh, ya. Pak Bor, mudah-mudahan ini kemampuan kerja otak kita. Itu kita ada 3 alternatif. Kita makin lama, memang kalau kita diamkan makin menurun. Kita mau nyerah, atau kita tetap bertahan, atau kita meningkatkan kemampuan kerja otak. Atau apa Mbak Tia, ada istilah lain? saya lebih cocok mungkin melawan ya Bu, karena Melawan boleh, yaitu meningkatkan iya, atau melawan lupa. soalnya biasanya hukum awannya tuh justru orang-orang bilangnya kan kalau makin tua kan makin lupa gitu. Iya, ini melawan lupanya ini ya, melawan lupa. Ya, melawan. Bukan melawan kemampuannya, Ya, tapi ini melawan lupa, meningkatkan Iya, betul. kemampuan otak itu ya melawan lupa tadi. Ini sama ya, klop. Pak Pur, ada masukan lagi apa istilahnya? Kita mainnya di sini karena tertariknya sorotan kita fokus di sini, bukan yang di sini dan di sini. Kita maunya di sini. Istilahnya apa? Justru termotivasi. Jadi yang ketiga itu termotivasi untuk apa? Jadi pemikiran yang tadi bertahan, tapi semakin lama semakin semangat. Ya, berarti ini meningkat. Istilahnya Pak Andre, lebih termotivasi untuk meningkat atau melawan itu tadi. Nah, ini gambarannya gini, kalau lebih mudah kita ini Pak Pur untuk memahami, ini rumah ya. Rumah ini rumah tua, kuno ya. Ini rumah, biar ingat saya gambar ini cuma sederhana tapi supaya ini ingat ya. Ini rumah yang sudah reot. Reot itu apa? Sama ambruk, rusak, doyong, tak berdoyong. Ini temboknya sudah kriwil-kriwil, atapnya miring-miring, tidak bagus. Nah, kalau kita dapat warisan rumah kayak gini, mau diapakan?
pertama, kalau wong wis jelek selek ben wis wayahe ambruk. Jarno wae, ini jariot kok. Buat apa? Nah, memang wis tuwa, ini zamane mbah-mbah yang dulu ini sudah rusak. Dibiarkan aja. Ngapain diurusi? Biayanya malah mahal. Lah ini riot ya sudah, nanti sini mulai gembel-gembel, jatuhan, berjatuhan atapnya, temboknya hancur. Itu sama saja alternatif yang pertama, menyerah rumah riot ya wis ben, memang wis jatai, ya itu. Yang kedua, bertahan. Jadi begitu ini ada apa? Lubang ditambah, atasnya jebol, paku, tambahi kayu, tutup. Intinya apa? Bertahan supaya rumah ini masih tetap bisa dipakai walaupun jelek. Hujan supaya tidak hujanan, yang sini hancur ya ditambal. Itu bertahan supaya ini tetap ada, tidak hancur. Nah, itu ya Pak Pur mudah ya. Terus yang ketiga, nah itu meningkatkan itu justru kondisi kayak gini dibikin bagus. Artinya direnov, dibangun kembali. Nah, jadi mana yang kalau dibangun kembali nilainya lebih. Semua mesti ada harga yang harus dibayar. Seperti ini pun tidak bisa enak-enakan. Oh aku mau meningkatkan, mau melawan lupa. Tapi mesti ada harga yang dibayar. Seperti membangun rumah riot ini tadi, jadi rumah yang lebih bagus, lebih berkualitas, lebih modern, lebih nyaman. Tidak seperti yang riot seperti ini. Tapi kan perlu biaya, ada harga yang harus dibayar. Di sini pun sama. Kalau kita mau meningkatkan kualitas kemampuan otak kita itu, kita harus melawan apa yang ada sekarang ini yang ternyata arah kita kok seperti ini atau masih mending dikit masih seperti ini. Ayo dinaikkan kondisi apapun. Nah ini nanti nyambung yang namanya sebenarnya soal memori itu banyak yang saya pelajari tidak cukup waktu. Ini aja menyambung ini ada kaitannya dengan yang namanya neurogenesis. Neurogenesis itu apa? Kalian sudah tahu? Neuro sel-sel otak ya, sel saraf otak. Genesis itu regenerasi. Kejadian awal untuk meregenerasi juga dia genesis. Genesis itu berarti pembentukan ya, pembentukan sel-sel otak, sel neuron itu sel saraf otak. Nah neuro ini ya, tak tulis ini ya, neurogenesis ini yang saya pelajari. Sebenarnya materinya ini tapi kok kaitannya, makanya yang lebih aplikatif memorinya ini. Neurogenesis itu zaman dulu para ahli itu tidak mengenal ini. Jadi psikolog dulu kedokteran pun itu memahami bahwa manusia dilahirkan dengan berapa otak itu sudah ada 100 miliar sel ya kayaknya, ada yang bilang 86, ada yang bilang 100 ya, kira-kira segitulah, nggak pernah ngukur. Lah setelah ada itu makin lama makin berkurang seiring berjalannya waktu. Apalagi kalau yang rusak ya, misalnya karena penyakit jadi bagian-bagian otak itu rusak, itu sudah tidak bisa diperbaiki, sudah mati. Nah itu pemahaman yang dulu sebelum tahun 98an, mungkin masih tahun 19 berapa ya, sebelum 1998 itu semua ada penelitian. Nah itu neurogenesis ini membuktikan, dari penelitian membuktikan bahwa bagian-bagian otak itu bisa dikembangkan kalau kita menstimulasi, merangsang otak itu bisa mengembangkan dirinya. Itu yang namanya ya, ingat di sini namanya hipokampus. Hipokampus itu bisa membesar, tapi bisa mengecil. Nah itu kalau tidak dipakai seperti itu. Makanya kita pilihan mau seperti apa. Neurogenesis itu kabar baik buat kita semua, sehingga mematahkan pendapat bahwa zaman dulu itu orang kalau sudah dilahirkan seperti ini ya seperti ini, dengan bawaan sel-sel otaknya seperti itu. Nah kabar baiknya yang tadi ya, jadi apapun kondisi kita, bahkan yang sudah cedera pun itu menurut
ilmunya ini, itu bisa jadi tubuh ini kalau dirangsang ya, bukan tubuh, bagian otak itu kalau dirangsang kita dengan, misalnya kita dengan mempelajari keterampilan baru, berpikir, nanti ada caranya ya, dengan makanan dan lain-lain, nanti saya sebutkan detailnya ini, itu bisa menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih ini tadi kemampuannya meningkat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Ibu. Ya, Ya, kalau saya mic-nya. dalam menghadapi gimana kita mempunyai rumah yang reot, ya, dalam kondisi kita sudah tidak bisa meningkatkan, bertahan pun juga tidak bisa, apa menyerah, kita serahkan wajah dah biar rumah itu ambruk apa atau ada solusi lain, wah ditoleh misalkan, itu kan tiga hal yang perlu kita pikirkan apabila kita punya rumah reot, karena sudah tidak punya kemampuan ya untuk memperbaiki, apalagi bertahan ya sudah ada, karena untuk makan aja ya pas-pasan gitu loh. Ya itu Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Pur, pertanyaan yang bagus sekali. Ini yang saya tunggu-tunggu, Pak Pur aktif bertanya tentang rumah reot ini. Ya, tadi pertanyaan bagus, memang dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya kalau punya rumah reot ya tak adol wae. Aku surat sang ngopeni nggak reot, berarti tidak diapa-apakan kan, berarti masuknya kalau tidak diapa-apakan tidak bertahan, berarti menyerah. Nah, yang perlu Pak Bor pahami, rumah di sini itu tidak bisa dijual karena ini dalam pengertian punya otak ini dijual. Ini kan gambaran. Kalau soal tidak punya uang, itu kan dalam hal memperbaikinya ini gambaran ini. Di sini tidak pakai uang. Di sini meningkatkannya tanpa uang, tetapi dengan kegiatan aktivitas. Nanti jelaskan supaya tidak lupa apa. Nah, ini cuma gambaran supaya kita paham, supaya ingat. Setiap kali kita tuh merasa, wah aku tambah tua, kok lalenan, selalu ingat rumah reot. Rumah reot nggak bisa dijual. Ini sudah turun terus, anggap aja ini turun temurun, mau nggak mau harus tinggal di sini. Tiap orang itu diberi kemampuan beda-beda. Jadi mungkin ada yang dapat warisan nggak reot, masih bagus misal orang tuanya, itu sama aja kemampuan kita. Lah, kan nggak mungkin kita dijual lah, mau kemana? Nah, ini seolah-olah ini ada yang punya kita, diri kita. Seperti ini kan ilustrasi Pak. Jadi kalau kita mau merubah kemampuan kerja otak itu tidak perlu pakai uang. Kalau ini perlu. Lah, uang di sini, ini persamaannya apa? Mbak Tia bisa jelaskan enggak pemahaman ini? Kalau di sini mau bangun ya tadi, untuk meningkatkan kualitas rumah ini, dikaitkan dengan ini. Nah, kemampuan otak ini ditingkatkan. Itu kan pakai uang, biaya. Kalau ini apa? Itu pakai nutrisi vitamin makan. Betul. Nah, itu loh Pak Pur. Jadi kalau secara faktanya memang rumah reot ya Pak. Oke, ya tak dol we, aku sih omahku akeh. Ini satu tok. Ini punya banyak sih didol. Jika meneh pakai itu helm punya banyak dipakai. Tapi kalau kemampuan itu memang harus mau ndak mau ada yang harus dibayar. Bayarnya ndak pakai uang. Kalau itu memang itu cerita tadi ya. Jadi saya Mbak Tia belum memberikan pendapatnya tadi. Tadi Pak Andre itu. Oh ya, sorry. Tadi Pak Andre sudah menyampaikan. Ya, tadi Pak Andre sudah menyampaikan soal mengkonsumsi ya, berarti Ibu mengkonsumsi sesuatu yang memang bisa menyehatkan bagian dalam otak ya Bu. Kalau saya meningkatkan itu karena ini kita bicara soal sesuatu yang sudah tertanam di diri kita, itu banyak alternatifnya. Salah satunya saya itu pernah, karena waktu itu kayak kuliah itu kan perlu banyak mengingat ya Bu ya. Itu kadang-kadang kepala saya sampai sakit gitu. Nah, cara saya untuk tetap memutar otak saya supaya tetap muter tapi tidak sampai pusing, itu saya main game yang dia itu block unblock itu. Jadi gimana caranya untuk ngeluarin sebuah blok dari sebuah petaan yang sudah di kayak halang-halangi gitu. Nah, itu bloknya tuh harus dipindah-pindah supaya bloknya bisa tembus lewat. Nah, itu saya main itu. Dan
ini mungkin sugesti atau apa ya, tapi memang saya jadi ketika disuruh presentasi itu jauh lebih ngomongnya tertata. Saya dulu dikenalnya kalau waktu presentasi itu omongannya tuh teratur, tertata. Nah, sejak saya main itu, tapi saya nggak tahu saya tuh sugesti apa gimana, saya nggak tahu, tapi memang bisa. Memang kayak nggak perlu, itu gratis itu Pak Pur. Kalau Nah, itu gratis. maksudnya. Itu kalau memang mungkin beli buah, mungkin kalau memang tidak nanam sendiri harus beli ya, tapi banyak kok aktivitas yang memang mungkin misalnya Pak Pur tidak mau beli buah yang di ngano, Pak Pur dengan menanam buah sendiri itu Pak Pur baca aturannya, ngulang-ngulang terus, itu kan juga ngelatih otak juga. Kan ngeprint itu kan di rumah bisa lah ya Pak, mungkin Pak Pur punya print-printan, ngeprint, baca cara menanam buah itu gimana, itu saja udah melatih otak menurut saya Pak. Mengingat kembali step-step itu tuh menurut saya udah sesuatu yang bisa untuk meningkatkan kinerja otak kita. Jadi ya begitu Bu pendapat saya. Ya bagus, tepuk tangan untuk Mbak Tia ya. Jadi bisa menjabarkan bahwa ini tidak pakai beneran uang, ini tidak ada kaitannya dengan uang. Di sini dengan aktivitas bayarnya, dengan kegiatan yang kita tidak mager, tidak males. Apa yang kita, motivasi kita selalu ada, semangat kita ada, baru bisa itu dibayarnya dengan itu, Pak Pur. Nah itu tadi ya memang ya Pak Pur rumahnya banyak sih, jadi kadang-kadang mau dikontrakkan, dijual tidak masalah, tapi karena banyak. Tapi kalau dalam hal ini ya satu ini tok Pak Pur. Ya, mumet itu. Oh ya, iya. Jadi ada banyak cara ini ya supaya kita tetap ingat. Saya tulis atau saya ngomong aja? Itu saja ya. Ini saya hapus berarti ya. Nah. Jadi ada 10 cara supaya kita ini tidak lupa. Sini ya. Yang pertama adalah ini untuk apa? Meningkatkan daya ingat. Meningkatkan daya ingat. Yang pertama, istirahat cukup. Istirahat di sini bisa break pada waktu kita aktivitas, bisa tidur. Nah, yang ditekankan juga di sini tidur jangan sampai kurang, karena itu mengganggu regenerasi sel-sel otak juga. Boleh spesifik, cukup itu tidur jam berapa jam? Ya, secara umumnya memang kita tidur 8 jam. Spesifiknya jamnya itu ya. Cukup itu kalau kita dewasa, kalau anak-anak mungkin 8 sampai 9 bahkan. Kalau seumuran ya dewasa itu antara 7 sampai 8 itu sudah cukup ya. Kalau kelebihan juga kurang bagus ya. 7 sampai 8 jam. Kalau 6 itu kurang. 6 tadi. Yang kedua, berlatih mengingat secara aktif. Mengingat secara aktif. Nah, ini yang harus dipakai untuk beli istilahnya. Untuk membayarnya itu ini ya Pak Pur. Terus ini buat asosiasi. Nah, asosiasi apalagi? Ya, cangking ya toh. Yang kemarin sudah pernah belajar kita. Terus apalagi? Mana mnemonik ya, mnemonik tulisannya mana? Mnemonik penindak ya. Mnemonik ini ya, yang Majiku Hibinu itu mnemonik ya, apa tulisannya? Mnemonik atau apa? Ya, itu atas singkatan aja ya. Akronim gitu, akronim. Ada istilahnya akronim mnemonik. Ya. Mungkin bisa diterapkan asosiat cangking. Ya.
asosiasi. Kalau cangking itu di breakdown ya, jadi di detailnya. Dulu sudah pernah ini ya cangking waktu presentasi yang dulu akronim sudah jelas. Yang asosiasi ya, asosiasi ini nek dibuat mainan menyenangkan itu. Asosiasi itu kita bisa bermain ya. Saya tulis di sini mainan sebentar ya, boleh ya? Ya. Misalnya kita mau belanja ke pasar atau ke supermarket, ya. Kita mau beli apa? Coba misalnya kopi, Pak Pur suka kopi. Terus beli apa? Pisang, itu buah ya. Terus beli roti. Terus roti, apapun roti ya, pokoknya roti. Terus apa misalnya sabut cuci piring, ini yang ibu-ibu selalu cari misalnya ya, misal. Terus apalagi, terus beras 10 aja ya. Oh, 10. Jangan banyak-banyak nanti bingung gitu. Ini latihan nih loh. Telur, terus minyak. Kalau bisa yang agak acak. Nah itu kan urutan gampang nanti ngingetnya. Oke. Ya. Acak. Kaos kaki. Ya ini tidak apa-apa, udah terlanjur ya. Terus kaos kaki. Sudah 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaos kaki. Sebenarnya tidak boleh lihat dulu ya. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2. Kurang 2 apa? Rinso. Cuci ya, sabun cuci, mencuci baju biasa butuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1. Citato. Makanan cucu. Tulisannya Citato. Gini ya, Citato makanan. Ini ada 10. Bisa enggak? Jujur ya, jangan lihat deh. Saya kasih waktu 30 detik untuk bayangkan ini. Coba 30 detik ya. Ini sampai nanti ke sini. Enggak apa-apa. Caranya gimana, Bu? Nah, terserah. Nanti yang sudah siap. Enggak, lisan aja. Yang sudah siap boleh gini. Tidak harus 10, enggak harus 10 ya. Apa 5 enggak apa-apa, mau berapa 7 apa. Apa? Sebentar, apa? Pak Andre, Pak Pur? Saya cuma hafal 4. 4 ya. Nanti kita gali kenapa cepat apal. Pak Pur? Ya. Berapa? 5 ada. 5 ada. Ya. Kopi. Ya. Cuci piring. Rinso. Ya. Tidak urut. Tidak harus urut. Tidak harus. Pokoknya itu ada semua. Kalau beli kan tidak harus urut. Pokoknya semua itu masuk. Gimana caranya itu nanti masuk di lebih cepatnya asosiasi. Kalau disingkat belum tentu bisa jadi singkatan yang bagus, yang mudah diingat. Tapi kalau sepertinya acak gini, yang merasa Mbak Tia 10 sudah bisa, boleh disebutkan, nanti kita tanya kenapa langsung cepat bisa. Ya, mesti punya strategi. Iya. Ya, Langsung sebut ya Bu ya. Ya. Yang pertama adalah kopi, pisang, roti, sabun cuci piring, beras, telur, minyak, kaos kaki, rinso, sama Citato. Tepuk tangan luar biasa. Bagus sekali. Yes. Sebelum nanti yang lain, tidak apa-apa, sebelumnya ini saya tanya dulu. Yeah. Supaya yang lain boleh ada kesempatan juga menghafal. Yeah. Bagaimana cara menghafal itu dengan cepat dan 100%? Apa? Saya bikin cerita. Betul, itu asosiasi itu maksudnya Pak Andre. Gitu Iya. ya. Saya bikin cerita. Betul. Bikin cerita misalnya, nanti boleh ya. Ini kalau saya misalnya, di sini ada apa? Ada telur. Ambil, oh ini ada telur. Di cerita itu seluruh tubuh ya, asosiasi misalnya. Telur itu buat melempar kepala, dari kepala langsung telur. Tapi ini hebatnya apa? Persis seperti ini, runtut. Ya, tapi kalau saya mungkin saya bolak-balik. Kalau saya modelnya gini ya, tukar pikiran aja. Misalnya dari kepala telur itu buat melempari. Nah, misalnya itu ya. Telur dan beras. Itu mesti untuk kepala. Orang melempari kayak orang mantenan sama itu. Ya, itu dari kepala dulu apa? Nih kepala langsung ingat telur, beras misalnya. Terus mana tadi telur, beras. Kemudian berikutnya misalnya turun ke bawah ke mulut itu kopi, langsung ingat kopi gitu. Jadi ada asosiasinya.
Nanti kopi terus sambungnya kopi dan roti. Ya, kayak gitu loh. Terus pisang piye? Pisang bayangkan terus di pundak itu orang bapak-bapak bawa pisang. Nah, itu terus pisang. Jadi dari sini sudah ada telur, ada beras, ada kopi, ada apa tadi roti. Tambah lagi citato boleh. Jadi yang urusan mulut ini. Jadi kan sudah dapat ini pisang, kopi, terus beras ya. Terus dengan bapak itu dengan bawa pisang itu keringetan tuh berminyak badannya, anggap aja gitu, muncullah minyak. Nah karena ini, tapi bisa juga nanti kalau ini mata hubungan ini kayaknya kok pisang terus digoreng lain, ini kan berkaitan dengan tubuh urutan. Setelah bawa itu keringetan, oh terus langsung minyak, nah larinya ke situ minyak. Setelah itu apa? Setelah kamu keringetan, bajunya kan minyakan dicuci, rinso ya, terus rinso, terus sampai sudah dicuci bersih, terus kaki sabut cuci piring itu kayak sing spon itu sampai terakhir kaki dijak kaki itu kena sabut ini, jadi menel lah ini campur kaos kaki selesai. Itu nanti dari atas langsung tek cerita. Itu saya, silakan Mbak Tia. Kalau saya tuh inget soalnya kalau makan pisang roti pisang itu saya biasanya, bukan saya sih, mungkin mama saya ya sukanya tuh minum kopi. Nah biasanya terus ditemenin pisang sama roti. Kemudian habis itu setelah makan kita cuci piring. Nah setelah cuci piring itu kalau mama saya tuh masak beras. Habis masak beras tuh kemudian bikin lauk pakai minyak. Ya lauk pakai minyak, jadi telur pakai minyak. Nah kemudian setelah itu mama saya itu paling suka kaos kaki, pakai kaos kaki itu paling suka. Nggak mau kalau kakinya itu langsung nempel sepatu. Kemudian mama saya juga kaos kaki itu kan identik kak dicuci, jadi pakainya rinso. Kemudian suka bertengkar sama mama soal beli cemilan citato. Itu juga cerita sebelumnya lucu ya kan. Rebutan sama mamanya citato, padahal kenyataannya enggak kan. Cuma dibuat cerita aja. Ya, oke. Beneran tuh Bu ribut kalau. Oh gitu. Gak boleh kalau Itu ya. citato tuh di batu. Oh iya. Baik. Ada yang mau lanjut lainnya Pak Pur apa Pak? Oh, dilanjut itu aja ya, nanti tidak selesai sampai lupa asik di sini. Iya. Yang keempat yaitu kebiasaan sehat, olahraga, kebiasaan latihan olahraga gitu aja ya, latihan olahraga. Ini olahraga udah tahu ya, kalau olahraga detailnya. Terus yang kelima mencatat. Nah ini yang sering kita terapkan setiap kali kita mencatat. Yang keenam, nah ini merangsang otak dengan apa? Dengan keterampilan baru, ilmu baru. Makanya saya suka belajar ini karena keterampilan baru, ilmu baru atau apa ya, dan lain-lain. Ilmu baru dan lain-lain seterusnya ya. Terus yang ketujuh apa? Menjaga tingkat stres atau menghindari depresi, menjaga tingkat stres. Ya ini menghindari depresi karena depresi itu sangat mengganggu pikiran kita, daya ingat kita. Kemudian, nah ini tadi yang Pak Andre ya, yang 8 ini makan atau langsung ya makan makanan sehat. Makanan sehat itu biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau dalam hal ini bukan sayuran ya, kayaknya arahnya ke buah-buahan, biji-bijian, omega 3. Kalau vitamin ya vitamin A, vitamin B. Itu yang diperlukan untuk meningkatkan daya ingat. Tuh. Terus yang terakhir ini mestinya dikuapkan 10, tapi ini saya dapatnya 9. 9 ini yang sangat-sangat meditasi, sangat-sangat powerful. Saya tulis huruf besar, itu meditasi. Ya, jadi 9 cara meningkatkan daya ingat. Ini tadi ya. Kenapa meditasi? Banyak penelitian, saya baca itu berkali-kali di penelitian yang berbeda,
di jurnal-jurnal maupun di artikel dari luar dari kesehatan ya, dari rumah sakit, dari universitas, dari kedokteran dan apa yang berkaitan dengan ini. Meditasi itu yang terbaik dari semuanya ini. Meditasi itu meningkatkan daya ingat, ketenangan dan lain-lain itu luar biasa. Jadi meditasi pun kan macamnya banyak sekali. Tidak harus seperti mereka yang bertapa diem macam. Meditasi itu banyak sekali. Kita berjalan pun dengan meditasi bisa, masak, mencuci itu juga bisa. Jadi inilah caranya tadi. Silakan kalau mau dicatat dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, nggak kelihatan. Saya bacakan nomor berapa Pak Pur? Nah, namanya neuroblast. Neuroblast itu bakal jadi sel itu berkeliling di sekitar, di lingkungannya dia. Nah, ketika kita berpikir, mengingat, pokoknya memperkerjakan otak kita supaya tadi ya kemampuannya bisa lebih, itu nanti waktu kita berpikir, otak itu kan bekerja membentuk jalur sinapsisnya itu. Nah, di situ sinapsis itu bisa menarik itu sehingga itu makin berkembang menjadi lebih besar. Sementara kalau tidak digunakan jalur saraf, jalur sinapsisnya itu mati pet misalnya, tidak digunakan, sering kita pasif ya, pasif tidak mau, itu mengkerep nanti itu kampus kita. Terus masih ada banyak bagian-bagian otak, nanti tidak bingung kita tidak ke situ ya, itu nanti kedokteran apa. Tapi paling tidak kita tahu sedikit-sedikit prosesnya. Kenapa? Supaya kita sama memahami tadi yang rumah riat tadi, terus kita harus ngapain supaya kita tetap semangat. Termasuk juga belief yang di bawah sadar tadi, yang memori jangka panjang tadi ada di pikiran bawah sadar. Itu belief. Kadang kan orang gini, aku memang sial loh. Orang itu mesti beruntung terus si hoki wong iki. Aku mesti ora iso terus aku. Apa yang diucapkan itu di bawah sadar direalisasikan. Nah, itu kenapa kita harus berbicara positif. Ya, jadi semua yang kita katakan, pikirkan positif, itu bawah sadar merekam, dan tugasnya pikiran bawah sadar itu merealisasikan apa yang menjadi tujuan kita. Kita dibawa ke arah tujuan kita. Meskipun di situ ada tantangan, hambatan apa, dia tuh terus ke arah itu, tugasnya itu bawah sadar kita itu. Makanya kalau misal keinginan kayak ya pokoknya aku pengen kerja sing sama bangun diri, cari terus biar caranya sampai aku dapat gitu kan. Nah, itu keinginan Pak Andre. Aku harus umur sekian, aku punya target, aku harus rumah tangga misalnya. Kok aku belum ada kenalan, tapi keinginan itu ada. Nah, dengan cara macam-macam. Ya Pak Andre mungkin bisa berdoa kalau imannya kuat. Pokoknya ini merealisasikan terus bagaimana caranya. Ya dengan doa. Wes aku nggak ngerti, pokoknya aku berdoa. Tapi itu tujuan ini terus. Nah, itulah. Jadi apa yang kita pikirkan, kita yakini itu yang terjadi. Sebenarnya tidak ada kok sial aku bejo apa terbalik, tidak ada. Untung itu refleksi apa istilahnya ya, dari keluar dari sumbernya kita apa positif apa negatif. Sudah selesai nyatatnya? Sudah Pak Pur, masih nyatet? Sudah, oke. Itu tadi yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman semua. Kalau ada yang kurang berkenan atau ada kekurangan, ya mohon dimaafkan. Semoga berguna. Terima kasih.